Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, tahun 2002. Bagian 1, halaman 21-25. Mereka tak pernah menemukannya, sebab Rosina akan segera muncul dengan gagang sapu terbalik dan mereka akan berlarian sambil berteriak-teriak mengejek si gadis bisu. Dan sesungguhnya tak hanya anak-anak yang akan berhenti di depan gerbang pagar berharap melihatnya, sebab ibu-ibu yang melintas di dalam becak juga akan menengokkan wajahnya sejenak. Begitu pula orang-orang yang berangkat bekerja, dan para gembala yang menggiring domba. Ia juga akan keluar malam hari, ketika anak-anak dilarang keluar rumah, dan orang tua sibuk mengawasi anak-anak mereka, kecuali para nelayan yang bergegas ke laut memanggul dayung dan jaring. Ia akan duduk di kursi beranda, duduk ditemani segelas kopi. Ketika Rosina bertanya apa yang ia lakukan malam-malam di beranda, si cantik menjawab sebagaimana ia berkata kepada ibunya. "Menanti pangeranku datang, untuk membebaskanku dari kutukan wajah buruk rupa, gadis yang malang," kata ibunya malam itu, malam pertama mereka berjumpa. "Kau seharusnya menari dengan riang karena anugerah tersebut. Masuklah." Dewi Ayu kembali memperoleh keramahan ala Rosina di mana si gadis bisu dengan segera telah menyiapkan air hangat di bak mandinya yang lama, lengkap dengan sulfur dan batu gosok serta potongan kayu cendana dan daun sirih yang membuatnya tampak segar di meja makan. Rosina dan si cantik memandangi cara makannya yang rakus, seolah membalas tahun demi tahun yang lenyap tanpa makan. Ia menghabiskan 2 potong ikan tongkil utuh, termasuk duri-durinya dan semangkuk sup serta 2 piring nasi. Minumannya sejenis larutan bening dengan potongan-potongan kecil sarang burung walet. Ia makan lebih cepat dari kedua perempuan yang menemaninya itu. Seusai makan yang membuat perutnya bergemuruh dan berkali-kali mengeluarkan bunyi bercerucut di lubang pantatnya, sejenis kentut yang tertahan. Ia bertanya sambil melap mulutnya dengan kain lap. "Berapa lama aku mati?" 21 tahun, kata si cantik. "Maaf terlalu lama," katanya penuh penyesalan. "Tak ada jam weker di dalam kubur. Lain kali jangan lupa membawanya," kata si cantik penuh perhatian, dan menambahkan, "Jangan lupa pula kelambu." Dewi Ayu mengabaikan kata-kata si cantik, yang diucapkan dengan suara kecil melengking serupa menyanyi soprano, dan berkata lagi, "Ini pasti membingungkan. Aku bangkit kembali setelah 21 tahun. Sebab bahkan si gondrong yang mati di tiang salib pun hanya memerlukan waktu 3 hari kematian sebelum bangkit kembali. Sangat membingungkan," kata si cantik. "Lain kali kirim dulu telegram sebelum datang." Bagaimanapun, ia tak bisa mengabaikan suara tersebut. Setelah lama memikirkannya, Dewi Ayu mulai merasakan nada permusuhan dalam komentar-komentar anak gadisnya. Ia memandang ke arahnya, tapi bahkan si gadis buruk rupa itu memberinya senyum, atau sesungguhnya lebih menyerupai seringai barongsai, seolah mengatakan bahwa apa yang dikatakannya tak memiliki maksud apapun kecuali sungguh-sungguh mengingatkannya agar lain kali jangan berlaku sembrono. Tapi Dewi Ayu tak perlu waktu lama untuk memahami aroma kemarahan di balik senyum yang jelek itu. Ia memandang pada si gadis Rosina, seolah mencari seorang pendukung. Tapi bahkan si gadis bisu hanya tersenyum, tanpa makna sama sekali, lalu berkata kepadanya, "Kau tiba-tiba telah berumur 40 tahun. Sebentar lagi tua dan keriput." Sambil berkata begitu, Dewi Ayu tertawa kecil, mencoba membuat meja makan jadi meriah bagi mereka bertiga. "Seperti kodok," kata Rosina dengan bahasa isyarat. "Seperti komodo," kata Dewi Ayu lagi. Mereka berdua memandang si cantik, menantinya mengatakan sesuatu, dan penantian tersebut tidaklah lama. "Sepertiku," katanya, pendek dan mengerikan. Selama beberapa hari, Dewi Ayu bisa mengabaikan kehadiran monster menjengkelkan di rumahnya itu, disibukkan oleh kunjungan-kunjungan sahabat lama yang berharap memperoleh cerita tentang dunia orang-orang mati. Bahkan sang kiai yang bertahun-tahun lampau memimpin pemakamannya dengan keengganan dan memandang dirinya dengan rasa jijik seorang gadis atas cacing tanah, berkunjung kepadanya dalam kesopan santunan orang-orang saleh di hadapan para wali, dan dengan tulus mengatakan bahwa kebangkitannya sebagai sebuah mukjizat, dan tak seorang pun akan memperoleh mukjizat jika ia bukan orang suci. "Tentu saja aku orang suci," kata Dewi Ayu dengan riang. "Sebab tak seorang pun menyentuhku selama 21 tahun. Seperti apakah rasanya mati?"
Tanya Kiai Jahro. Sebenarnya menyenangkan. Itulah satu-satunya alasan kenapa orang mati tak ada yang kembali. Tapi kau bangkit kembali, kata sang kiai. Aku kembali untuk mengatakan itu. Itu hal yang bagus buat khotbah di Jumat siang. Dan sang kiai pergi dengan wajah berseri-seri. Ia tak perlu merasa malu berkunjung ke rumah Dewi Ayu. Meskipun bertahun-tahun lalu ia akan berteriak bahwa haram hukumnya mengunjungi rumah pelacur itu. Bahkan hanya dengan menyentuh pagarnya kau bisa dipanggang di neraka. Sebab sebagaimana dikatakan perempuan itu, ia bukan lagi seorang pelacur setelah 21 tahun tak disentuh siapapun. Dan percayalah kini dan seterusnya tak ada seorang pun mau menyentuhnya lagi. Yang paling menderita dari semua keributan tentang perempuan tua yang bangkit dari kematiannya, tak lain adalah si cantik yang harus mengunci dirinya di kamar. Beruntunglah bahwa kunjungan-kunjungan mereka tak pernah lebih lama dari beberapa menit. Sebab orang-orang itu akan segera merasakan teror mengerikan dari pintu kamar yang tertutup. Angin yang jahat, hitam, dan mengerikan serasa menerpa mereka. Dengan bau asing yang memualkan, meluncur dari celah-celah pintu dan lubang kunci serta kisi-kisi. Dingin menusuk jauh bahkan sampai sumsum tulang belulang mereka. Banyak orang belum pernah melihat si cantik. Kecuali ketika ia masih kecil saat orang-orang membantu ibunya melahirkan dan saat si dukun bayi berkeliling kampung mencari ibu susuan. Tapi gambaran itu cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri dan sekujur tubuh gemetaran begitu mata membentur pintu kamar yang mereka percayai bahwa di sanalah monster itu tinggal. Begitu aroma jahat yang dibawa angin sampai di ujung hidung mereka. Dan bunyi keheningan ribut di telinga. Itu adalah waktu mulut mereka mengeluarkan kata-kata basa-basi. Dan melupakan keinginan mereka untuk mendengar apapun dari Dewi Ayu yang menakjubkan. Orang-orang akan segera berdiri setelah dipaksa meminum setengah gelas teh pahit, dan pamit pulang untuk bercerita pada orang-orang. Sebesar apapun rasa penasaranmu pada Dewi Ayu yang bangkit dari kematiannya, kata mereka setelah kunjungan yang penuh teror tersebut pada siapapun. Kusarankan untuk tak masuk ke rumahnya. Kenapa? Kau akan mati di teror rasa takut yang datang dari dirimu sendiri. Ketika orang-orang tak lagi berkunjung, Dewi Ayu mulai merasakan keganjilan-keganjilan dari si cantik. Di luar kebiasaannya untuk duduk di beranda menunggu pangeran tampan dan meramal nasib melalui bintang-bintang. Di tengah malam, ia mendengar keributan dari kamar tidurnya. Membuatnya turun dari tempat tidur dan berjalan dalam gelap menuju pintu kamar tidur si cantik. Keributan itu begitu nyata. Maka ia berdiri di depan pintu dengan penuh keraguan. Dan semakin kebingungan oleh suara-suara yang muncul dari mulut si gadis buruk rupa itu. Ia masih berdiri tanpa keinginan membuka pintu sampai Rosinah muncul dengan lampu senter menerpa wajah majikannya. Aku mengenal baik suara-suara gaduh ini, kata Dewi Ayu setengah berbisik pada Rosinah. Di kamar-kamar pelacuran, Rosinah mengangguk mengiyakan. Ini suara orang bercinta di atas tempat tidur, kata Dewi Ayu lagi. Rosinah kembali mengangguk. Pertanyaannya, dengan siapa ia bercinta? Atau siapa yang mau bercinta dengannya? Rosinah menggeleng. Ia tak bercinta dengan siapapun. Atau ia bercinta dengan seseorang. Tapi kau tak akan tahu. Sebab kau tak akan melihatnya. Dewi Ayu tampak terpesona dengan ketak acuhan si gadis bisu itu. Membuatnya teringat pada tahun-tahun kegilaan di mana hanya gadis itulah yang memahami dirinya. Mereka duduk berdua di dapur malam itu. Di depan tungku yang masih dipergunakan sejak kematiannya, menjerang air dan menunggunya panas untuk secangkir kopi. Dan dengan hanya diterangi cahaya dari api yang menyala memakan ujung kayu bakar kering berupa potongan-potongan ranting pohon coklat serta dahan kelapa kering dan serabut buahnya, mereka berbincang-bincang sebagaimana dulu sering mereka lakukan. Apakah kau mengajarinya? Tanya Dewi Ayu. Apa? Tanya Rosinah. Hanya bentuk mulut tanpa suara. Masturbasi. Rosinah menggeleng. Si cantik tidak masturbasi. Ia bercinta dengan seseorang tapi kau tak tahu siapa. Mengapa? Sebab aku tak tahu. Rosinah menggeleng. Ia bercerita mengenai semua keajaiban tersebut. Bahwa ketika ia masih kecil, gadis itu bicara tanpa seorang pun mengajarinya. Ia bahkan mulai membaca dan menulis pada umur 6 tahun. Rosinah akhirnya tak pernah mengajarinya apapun. Karena bahkan ia mulai bisa melakukan banyak hal yang Rosinah sendiri tak bisa. Menyulam pada umur 9 tahun. Menjahit pada umur 11 tahun.
Dan jangan tanya ia bisa memasak makanan apapun yang kau inginkan. Seseorang pasti mengajarinya, kata Dewi Ayu dengan bingung. Tapi tak seorang pun datang ke rumah ini, kata Rosinah dengan isyarat. Aku tak peduli dengan cara apa ia datang, atau dengan cara bagaimana ia datang tanpa kau dan aku tahu. Tapi ia datang dan mengajarinya segala hal, dan bahkan ia mengajarinya bercinta. Ia datang dan mereka bercinta. Rumah ini berhantu. Rosinah tak pernah berpikir bahwa rumah ini berhantu. Namun Dewi Ayu memiliki alasan untuk percaya bahwa rumah ini berhantu. Tapi itu hal lain. Dewi Ayu tak ingin mengatakan apapun tentang itu pada Rosinah. Paling tidak malam itu. Ia berdiri dan segera pergi kembali ke tempat tidurnya, melupakan air yang dijerang dan cangkir berisi kopi. Perempuan tua itu, di hari-hari berikutnya, mencoba memata-matai si gadis buruk rupa, untuk penjelasan paling masuk akal atas segala keajaibannya. Sebab ia tak ingin percaya bahwa hantulah yang melakukan semuanya. Meskipun hantu itu sungguh-sungguh ada di rumahnya. Suatu pagi, ia dan Rosinah menemukan seorang lelaki tua duduk di depan tungku yang menyala, menggigil kedinginan oleh hawa pagi. Ia berpenampilan serupa gerilyawan, dengan rambut yang kacau balau, gimbal dengan ikat kepala dari janur kuning layu. Gambaran itu dipertegas oleh wajah yang tirus, seperti kelaparan selama bertahun-tahun, serta pakaian gelap yang dipenuhi noda lumpur dan darah kering. Dan bahkan ada belati kecil terayun-ayun di pinggangnya, terikat pada sabuk kulit. Ia mengenakan sepatu serupa milik pasukan Gurkha semasa perang, terlalu kebesaran untuk kakinya. Bersambung. Bagian 1. Halaman 26-30.